Bab 215. Lo Yue. Anggurnya tidak pedas. Itu mengandung sedikit rasa manis yang kering, tetapi berbeda dengan cairan roh. Namun, saat anggur memasuki perutnya, perasaan hangat memenuhi tubuhnya. Wang Lin dapat dengan jelas merasakan bahwa energi spiritual dalam tubuhnya meningkat, membuatnya terkejut. Cheng Xian tertawa dan berkata, ini adalah air khusus yang diisi dengan energi spiritual yang disiapkan guru saya untuk memurnikan pil. Tidak banyak dari ini di seluruh negara bagian Chu. Saya menggunakan buah-buahan yang disimpan kedua kera ini untuk sementara waktu untuk membuat anggur. Saudaraku, jika itu orang lain, saya tidak akan membiarkan mereka minum sesuatu yang enak ini. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, kedua kera itu mengeluarkan beberapa geraman marah. Mereka jelas sangat tidak senang dengan apa yang dilakukan Cheng Xian. Tak lama kemudian, dengan kecepatan kera roh, halaman barat yang sudah tidak jauh muncul di depan mereka. Halaman barat sangat berbeda dari halaman selatan. Seluruh halaman barat melayang di udara dan dikelilingi oleh awan. Jika seseorang tidak melihat dengan hati-hati, seseorang bahkan tidak dapat melihat bangunan yang terbuat dari batu giok putih di dalam awan. Derek terbang menembus awan dan gelombang tawa renyah terpancar dari halaman barat. Dalam rentang tertentu dari halaman barat, aroma yang menyenangkan memenuhi udara. Cheng Xian melamun melihat ke halaman barat. Dia menghela nafas dan bergumam, hampir semua pembudidaya wanita berada di halaman barat. Pikirkan saja semua keindahan di dalamnya. Jika saya bisa tinggal di sana selama 1 tahun, saya akan puas. Mata Wang Lin sedikit menyala. Dia mengabaikan apa yang dikatakan Cheng Xian dan memusatkan perhatiannya pada batasan yang ditempatkan di bawah halaman barat. Efek dari pembatasan tersebut adalah untuk menjaga agar halaman barat tetap bertahan dan juga memiliki beberapa efek yang menghalangi penglihatan dari luar. Sekelompok burung bangau terbang keluar dari kabut. Ada 7 atau 8 gadis duduk di bangau, masing-masing secantik bunga dan memiliki lekuk tubuh yang bagus, terutama gadis di depan, yang satu tingkat di atas yang lain. Dia tiba sebelum keduanya diderek. Setelah melihat mereka, dia berteriak, halaman barat adalah area terlarang. Setelah dia selesai, dia menatap tajam ke Cheng Xian dan dengan kejam berkata, Cheng Xian, kenapa kamu di sini lagi? Jika Anda di sini untuk mengganggu saudari Tong lagi, jangan salahkan saya karena kejam. Cheng Xian cemberut bibirnya. Sambil menggosok bulu kera roh, dia berkata, Cheng Lin, kami berasal dari desa yang sama, mengapa menjadi seperti ini? Aku bahkan menggendongmu saat kau masih bayi. Anda masih ingat? Aku masih ingat saat aku memelukmu dan kau mengencingiku. Ketika Wang Lin mendengar itu, dia segera menepuk kepala kera roh itu. Kera itu juga pintar dan dengan cepat mundur beberapa langkah. Wajah gadis itu dengan cepat berubah menjadi merah, lalu hijau. Wajahnya langsung dipenuhi amarah. Dia menamparkan tasnya, mengeluarkan 3 pedang terbang, dan berteriak, kamu masih membicarakan itu. Ini belum berakhir. 3 pedang terbang ke arah Cheng Xian seperti kilat. Cheng Xian mengambil beberapa langkah ke samping dan menghindari pedang terbang itu. Dia mengeluarkan sepotong batu giok dan mengirimkan beberapa kekuatan spiritual ke dalamnya. Tiba-tiba, layar cahaya terbentuk, mengelilingi area tersebut. Dia berkata, jangan marah, kamu hanya buang air kecil. Saudara Xian tidak keberatan. Bahkan sekarang, jika kamu ingin buang air kecil,
Bahkan sebelum dia selesai berbicara, kemarahan gadis itu telah mencapai batasnya. Dia melambaikan tangannya dan 3 lonceng muncul. Lonceng mengeluarkan suara yang renyah. Mata Wang Lin menjadi serius. Kali ini, kera roh semakin mundur tanpa perintahnya. Wang Lin juga dengan cepat menggerakkan tangannya dan membentuk batasan. Semua ini terjadi hampir seketika. Begitu gadis itu membunyikan bel, Wang Lin menyelesaikan batasannya. Gelombang suara dering yang tajam datang dari bel. Mula-mula lembut, tetapi semakin lama semakin keras, hingga jatuh seperti guntur yang menggelegar. Jelas bahwa kemarahan gadis itu telah mencapai batasnya. Dia menyampaikan kemarahannya pada Wang Lin juga. Dari sudut pandangnya, seseorang yang bersama Cheng Xian bukanlah orang yang baik. Cheng Xian berseru dengan keras. Dia tersenyum kecut dan berpikir bahwa dia bertindak terlalu jauh dengan lelucon itu. Dia tidak berharap dia habis-habisan karena kencing dari masa kecil mereka. Layar cahaya di depannya berguncang beberapa kali di bawah gemuruh yang menggelegar, lalu runtuh. Cheng Xian menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkan cahaya kuning. Gelombang tumbuhan harum muncul dengan cahaya kuning dan segera berubah menjadi kera roh. Tubuh kera roh tidak besar, tapi memancarkan aura ganas. Saat kera roh muncul, kera roh yang ditunggangi Cheng Xian mengeluarkan raungan marah dan melempar Cheng Xian. Itu berlutut di tanah dan mulai bersujud ke arah kera roh yang dibentuk oleh cahaya kuning. Sementara itu, kera roh yang lebih kecil melakukan hal yang sama, meskipun Wang Lin tidak terlempar seperti Cheng Xian, tetapi turun sendiri. Kera roh yang dibentuk oleh cahaya kuning sama sekali tidak terganggu oleh suara dering yang masuk. Perutnya membuncit dan dia memuntahkan semburan udara. Tiba-tiba, suara dering dihembuskan kembali. Wajah gadis itu tiba-tiba menjadi pucat dan dia mengeluarkan sedikit darah. Dia menatap tajam ke arah Cheng Xian. Semua gadis di belakangnya memiliki kemarahan di mata mereka dan mengeluarkan harta mereka, siap untuk menyerang. Adapun suara dering yang mengarah ke Wang Lin, itu sedikit berhenti di depan tubuhnya dan anehnya menghilang tanpa jejak. Meskipun kultivasi Wang Lin rendah, instingnya yang tajam dan pengetahuannya tentang batasan masih ada. Itu lebih dari cukup untuk menghentikan serangan Junior Core Formation belaka. Pembatasan mendarat di semua titik lemah dari gelombang suara bel. Kera yang dibentuk oleh cahaya kuning tiba-tiba menoleh dan menatap Wang Lin dengan ekspresi aneh. Kemudian, tubuhnya menghilang dan kembali menjadi cahaya kuning, yang diserap oleh Cheng Xian. Jangan menyerang. Saya di sini bukan untuk bertarung, tetapi untuk menemaninya mencari seseorang. Wajah Cheng Xian pahit. Dia berpikir bahwa dia tidak akan bisa masuk ke halaman. Itu semua salahnya. Jika dia tidak menyinggung gadis itu, Cheng Lin, dia tidak akan memiliki masalah sekarang. Mencari siapa? Mungkinkah itu kakak perempuan Tong? Cheng Lin mengambil pil dari tasnya dan menelannya. Wajahnya kembali normal saat dia menatap Wang Lin dengan tatapan benci. Ekspresi Wang Lin tetap tenang saat dia menatap gadis itu. Dia berkata, "Orang yang saya cari bukanlah kakak perempuan Tong." Cheng Xian dengan cepat berkata, "Orang yang dia cari adalah Lou Yue." Gadis bernama Cheng Lin mengerutkan kening. Dia memandang Wang Lin dan dengan sengit bertanya, "Untuk apa kamu mencari saudari junior Lou Yue?" Wang Lin terkekeh dan membalas, "Apa itu untukmu?" Kemarahan tumbuh di matanya, tapi dia menekannya dengan paksa. Dia mengeluarkan sepotong batu giok dari tasnya.
Setelah memegangnya sebentar, dia melemparkannya ke belakang. Sepotong batu giok dengan cepat terbang kembali ke halaman barat. Setelah melakukan itu, pandangan gadis itu beralih ke Cheng Xian dan dia berkata, "Cheng Xian, jika kamu terus mengungkit hal itu, aku akan pulang dan memberitahu ayahmu bahwa kamu menggertakku." Cheng Xian terkejut. Ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia berkata, "Mengapa menjadi seperti ini, sepupu? Siapa yang membuli siapa di sini? Apakah karena ketika kita masih kecil saat itu, dia cepat-cepat tutup mulut." Dia melihat ekspresi Cheng Ling berubah dan dengan cepat berkata, "Aku telah memberimu perlakuan khusus selama ini. Aku selalu membawakanmu makanan enak dan barang-barang menyenangkan untuk dimainkan. Kali ini, aku benar-benar di sini untuk membantu orang ini mencari Lou Yue dan aku juga di sini untuk menemuimu, sepupu." Cheng Lin mendengus. Dia menatap Cheng Xian dan mulai berbicara dengan gadis-gadis yang bersamanya. Tatapan mereka terkadang jatuh pada Wang Lin. Cheng Xian diam-diam menghela nafas dan berjalan di samping Wang Lin. Dia tersenyum kecut dan berbisik, "Saudaraku, ini semua salah mulutku. Ah, setiap kali aku melihat gadis itu, aku merasa ingin menggodanya. Jika saya tahu bahwa hari ini adalah gilirannya untuk bertugas, saya akan datang besok." Ekspresi Wang Lin tenang. Dia perlahan berkata, "Saya sudah membantu dengan apa yang saya bisa. Apakah Lou Yue keluar atau tidak, aku telah memenuhi janjiku." Cheng Xian menghela nafas. Dia mengeluarkan giok transmisi suara dari tasnya dan menyerahkannya kepada Wang Lin. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, seekor bangau terbang keluar dari halaman barat, menggendong seorang gadis cantik di punggungnya. Matanya terbuka lebar, menatap Wang Lin dengan tak percaya. Setelah dia semakin dekat, dia melompat dari derek dan berkata kepada Wang Lin, "Kamu datang mencariku." Gadis bernama Cheng Lin mengerutkan kening dan berkata, "Junior Sister Yue, kamu kenal orangnya?" Lou Yue dengan cepat berbalik dan berkata, "Aku kenal dia, kakak perempuan. Dia bergabung dengan sekte pada waktu yang sama dengan saya." Cheng Lin memandang Wang Lin beberapa kali, lalu menggunakan matanya untuk memperingatkan Cheng Xian sebelum pergi dengan orang lain, hanya menyisakan mereka bertiga di sana. Lou Yue berkedip beberapa kali. Dia benar-benar mengabaikan Cheng Xian dan bertanya pada Wang Lin, "Bagaimana kamu tahu namaku?" Wang Lin merenung sedikit dan dengan lembut berkata, "Jika tidak merepotkanmu, tolong bawa orang ini ke halaman barat. Jika dia bisa melihat kakak perempuan Tong, itu yang terbaik. Jika itu tidak memungkinkan, maka jangan repot-repot dengan itu." Dengan itu, dia pergi tanpa menoleh, membuat Lou Yue dan Cheng Xian tercengang. Keduanya berdiri di sana untuk waktu yang lama, tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Lou Yue menghentakkan kakinya dan berteriak, "Ayo! Dia memanggilku hanya untuk ini." Sayangnya, Wang Lin tidak berbalik dan sosoknya menghilang ke kejauhan. Cheng Xian diam-diam menghela nafas, berpikir bahwa saudara Wang Lin benar-benar seorang master. Dengan seorang gadis cantik ini di depannya, dia masih tidak tergerak sama sekali. Cheng Xian merasa dia tidak akan pernah bisa mencapai tahap itu dalam hidupnya. Cheng Xian menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Lou Yue, adik perempuan junior, kakak perempuan, apakah kakak perempuan punya waktu? Saya berteman sangat baik dengan saudara Wang Lin. Saya merawatnya ketika dia bergabung dengan sekte,
Jadi bisakah Anda membantu saya dengan apa yang baru saja dia katakan? Lou Yue melirik Cheng Xian dan dengan tidak puas berkata, kamu yang lebih tua, Huff. Dia dengan ganas menatap ke arah yang dilalui Wang Lin. Setelah menggumamkan beberapa hal pada dirinya sendiri, dia mengguncang bel di tangannya. Seekor bangau tiba-tiba keluar dan mendarat di sampingnya. Dia naik derek dan terbang ke udara. Cheng Xian menghela nafas dengan wajah pahit, tapi, saat dia hendak pergi, suara renyah Lou Yue terdengar dari atas. Ikuti aku sendiri. Namun, hanya sekali ini dan tidak pernah lagi. Cheng Xian tiba-tiba menjadi bersemangat. Dia dengan cepat mengikuti derek ke halaman barat. Setelah Wang Lin meninggalkan halaman barat, dia kembali ke halaman rumahnya di halaman utara. Dia memeriksa dan tidak ada tanda-tanda siapapun masuk pada pembatasan yang dia tinggalkan. Setelah kembali ke rumah, dia mengeluarkan tungku pil yang diberikan Limuan dan mulai berlatih alkimia lagi. Dia tahu bahwa dia kekurangan waktu dan dia harus segera meningkatkan level kultivasinya. Dia tidak mengungkapkan dirinya kepada Limuan karena sudah sangat lama. Wang Lin tidak yakin berapa banyak gairah Ari saat itu masih tersisa. Wang Lin tidak berencana mengungkapkan identitasnya sebelum mencapai Nas Chen Sol. Jika ada perubahan mendadak, maka identitasnya yang diperoleh dengan susah payah sebagai murid sekte Cloud Sky akan sia-sia. Akibatnya, Wang Lin tidak mengungkapkan dirinya dan, dari pandangannya, 200 tahun terlalu lama dan tidak perlu memaksakan apapun. Dia merasa bahwa dia harus membiarkan segala sesuatunya berjalan dengan sendirinya. Adapun bagaimana Limuan mengetahui nama tubuh sebelumnya, sangat mudah untuk dijelaskan. Lagi pula, waktu 200 tahun sudah cukup untuk melakukan banyak hal, terutama ketika nama saja tidak begitu penting. Tentu saja, jika Limuan mengetahui bahwa namanya adalah Wang Lin, itu akan menjadi aneh. Wang Lin memiliki perasaan yang sangat kompleks terhadap Limuan. Sejak dia melangkah ke dunia kultivasi, dia telah bertemu banyak wanita, tetapi Limuan adalah satu-satunya yang tinggal bersamanya selama bertahun-tahun. Faktanya, bahkan Wang Lin memiliki perasaan padanya, tetapi, saat mereka muncul, mereka dihapus secara paksa olehnya. Saat ini, hati Wang Lin terasa sangat rumit setelah bertemu dengan seorang teman lama. Setelah sekian lama, Wang Lin mengesampingkan masalah ini dan fokus lagi. Waktu perlahan berlalu. Dalam sekejap, beberapa bulan lagi telah berlalu. Pelatihan pintu tertutup Zhou Lin masih belum berakhir. Keahlian Wang Lin dalam alkimia telah meningkat pesat, tetapi dia merasa bahwa dia benar-benar tidak memiliki banyak bakat untuk alkimia. Hanya setelah gagal 93 kali menggunakan tungku pil yang diberikan Limuan kepadanya, dia akhirnya berhasil menguasai pengendalian api. Akibatnya, dia mulai memurnikan pil menggunakan informasi di batu giok yang ditinggalkan oleh Zhou Ling. Menggunakan tumbuhan di taman, Wang Lin mulai perlahan mencoba memurnikan pil. Namun, tingkat keberhasilannya terlalu rendah. Dalam 10 kali percobaan, dia hanya berhasil sekali, dan terkadang, tidak sekalipun. Jika ini terus berlanjut, maka, tidak peduli berapa banyak ramuan yang ada di taman, mereka tidak akan tahan terhadap penggunaan semacam ini. Akhirnya, karena salah satu ramuannya habis, Wang Lin menggunakan cairan roh setelah merenung beberapa saat. Anehnya, pemurnian berhasil, dan itu bukan hanya satu keberhasilan.
Selama cairan itu digunakan dalam proses pemurnian, maka tingkat keberhasilan akan meningkat hingga tingkat yang tak terbayangkan. Itu akan berhasil 9 dari 10 kali. Setelah banyak pengujian, Wang Lin memastikan bahwa efek lain dari cairan roh adalah meningkatkan tingkat keberhasilan pemurnian pil. Akibatnya, dengan bantuan cairan roh dan manik penentang surga, kultivasinya naik dengan kecepatan yang luar biasa. Dia sekarang telah mencapai lapisan ke-15 dan semakin dekat dengan gedung yayasan. Wang Lin ingat dengan jelas ketika tubuh utamanya mencoba memasuki gedung yayasan. Tidak peduli apa yang dia coba, dia selalu gagal. Pada akhirnya, si Tunan memberitahunya bahwa hanya ada 3 cara untuk mencapai tahap foundation building. Salah satunya adalah untuk mendapatkan pil foundation building, yang lain untuk mencuri yayasan orang lain, dan yang terakhir adalah memiliki kultivator Nas Chen Sol untuk membantu Anda mencapai foundation building. Pil foundation building terlalu langka dan tidak ada kultivator Nas Chen Sol untuk membantunya, jadi Wang Lin saat itu memutuskan untuk mencuri yayasan seseorang. Sasarannya untuk mencuri yayasan mereka akhirnya menjadi cucu Teng Huayuan, Teng Li, karena banyak keadaan. Avatarnya juga telah mencapai tahap ini, tetapi dia tidak perlu mencuri fondasi seseorang atau meminta bantuan seorang kultivator Nas Chen Sol, karena dia telah belajar alkimia. Tapi resep pil foundation building tidak mudah didapat. Biasanya, guru seharusnya membuat pil dan memberikannya kepada muridnya, tetapi Zhou Lin saat ini sedang dalam pelatihan tertutup. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa Wang Lin, yang hanya berada di lapisan ketiga, sudah mencapai lapi. San ke-15. Wang Lin duduk di halaman, merenung. Dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan giok transmisi suara dari Cheng Xian. Dalam beberapa bulan terakhir ini, Cheng Xian sering mengunjungi Wang Lin dan berbicara banyak. Menurut Cheng Xian, saat itu, dengan bantuan Lou Yue, dia dapat bertemu dengan kakak Tong dan mereka sangat akrab. Ekspresi Wang Lin menjadi gelap. Dia mengirimkan giok transmisi suara dan terbang ke kejauhan. Wang Lin tidak terburu-buru dan duduk di sana, menunggu Cheng Xian. Tidak lama kemudian, raungan binatang terdengar dari kejauhan. Segera, kera roh masuk ke halaman dengan Cheng Xian di punggungnya. Cheng Xian tersenyum ketika melihat Wang Lin dan berkata, "Saudaraku, untuk apa kamu mencariku?" Wang Lin mendongak dan perlahan bertanya, "Apakah Anda memiliki resep untuk pil foundation building?" Cheng Xian terkejut dan berkata, "Pil pembangun fondasi itu adalah pil roh. Itu bukan sesuatu yang bisa saya buat. Saya tidak punya resep seperti itu." Wang Lin sedikit mengernyit. Dia diam-diam menghela nafas dan berpikir bahwa dia harus menemukan Li Muan lagi. Tapi, sejak kakak bertanya, setidaknya aku harus mencoba membantu. Meskipun saya tidak memilikinya, guru saya pasti memilikinya. Beri aku 3 hari. Aku pasti bisa mencurinya dalam 3 hari. Cheng Xian tersenyum bangga, lalu berbicara dengan Wang Lin sebentar. Dia melihat ke langit dan berkata, "Hari ini, kakak perempuan Tong membuat janji dengan saya untuk bertemu di luar, jadi saya tidak punya waktu untuk berbicara lebih banyak. Sedangkan untuk pil foundation building, jangan khawatir. Aku melindungimu." Dia dengan bersemangat meninggalkan kera roh yang tidak mau. Tidak butuh 3 hari seperti yang dikatakan Cheng Xian, tetapi, setelah 2 hari, itu tiba. Cheng Xian tidak datang sendiri, tetapi kera roh yang sedikit lebih besar datang, menurunkan batu gioknya, dan pergi.
Ketika Wang Lin keluar, dia hanya melihat punggung kera roh. Matanya tiba-tiba terfokus pada kera roh dan dia menyadari bahwa kaki kanannya jelas terluka. Cara berjalannya agak aneh, seolah tidak berani membebani kaki kanannya. Wang Lin menundukkan kepalanya dan mengambil batu giok itu. Dia merenung sejenak, lalu kembali ke halaman. Dalam 10 hari berikutnya, Wang Lin hampir secara eksklusif mengerjakan alkimianya. Pil Foundation Building adalah pil semangat. Dengan keterampilan alkimia Wang Lin saat ini, tingkat kegagalannya sangat tinggi. Tapi, setelah memasukkan cairan semangat, tingkat keberhasilan telah meningkat pesat, namun masih tidak bisa dibandingkan dengan pil Pei Yuan. Setelah menggunakan cairan roh, membuat pil Pei Yuan akan berhasil 9 dari 10 kali, tetapi dengan pil Foundation Building, hanya 5-6 dari 10 kali. Wang Lin merenung sedikit. Dia mengira cairan roh kurang efektif pada pil berkualitas lebih tinggi. Tapi manik penentang surga masih belum lengkap. Wang Lin telah mencoba mencari elemen yang hilang, tetapi elemen ini terlalu sulit ditemukan. Harus dikatakan bahwa untuk mengisi elemen api, itu sepenuhnya menyerap binatang roh liar untuk menyelesaikannya. Akibatnya, mengisi elemen tanah, kayu, dan logam yang tersisa terlalu sulit. Setidaknya untuk saat ini, Wang Lin belum menemukan metode yang bagus untuk melakukannya. Di antara unsur-unsur tersebut, hanya unsur air yang mudah didapat dan unsur kayu tidak terlalu buruk. Meskipun elemen kayunya tidak lengkap, 7 daun telah muncul di surga yang menentang manik. Elemen logam dan tanah tidak memiliki gerakan sama sekali. Wang Lin telah mencoba banyak hal, tetapi tidak ada yang berpengaruh. Wang Lin sudah memiliki banyak pemahaman tentang cairan dari manik yang menentang surga. Ada perbedaan besar dalam kualitas cairan roh sebelum manik penentang surga diisi dengan elemen air. Dan setelah elemen api selesai, kualitas cairan roh meningkat 1 kali lipat. Itu jauh lebih baik dari sebelumnya. Akibatnya, selama 5 elemen selesai, bahkan mengabaikan efek lain apa yang akan diperoleh manik pen. Tentang surga, hanya cairan roh yang dapat berpengaruh pada pemurnian pil peringkat tinggi. Hanya 2 pil Foundation Building di setiap batch dan 1 batch membutuhkan waktu keseluruhan hari ini untuk disempurnakan. Setelah 10 hari, Wang Lin telah mengumpulkan hampir semua tumbuhan di taman yang dapat digunakan untuk pil Foundation Building. Pada akhirnya, ia mampu membuat 13 pil Foundation Building. Bakat avatar Wang Lin tidak jauh berbeda dengan tubuh utamanya. Keduanya memiliki bakat yang cukup biasa-biasa saja, tidak ada yang istimewa. Jadi Wang Lin tahu bahwa hanya 1 pil Foundation Building tidak cukup. Itu sebabnya dia menghasilkan begitu banyak, kalau-kalau dia membutuhkan lebih banyak. Setelah dia menyelesaikan semuanya, dia menghela nafas. Dia menekankan tangannya di dahinya dan memasuki surga yang menentang ruang manik. Tak lama setelah dia memasuki ruang itu, seekor kera roh tiba di luar halaman rumahnya. Kera itu dipenuhi luka. Itu berdiri di luar, meraung sebentar, sebelum pergi dengan kecewa. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke. Cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.